Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madya Frianto Ahmad dengan NIM C1E 1230065 dari program studi kewirausahaan. Di video kali ini saya akan merangkum materi digital marketing dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 tentang pemahaman dasar, strategi, dan penerapan bisnis. Selanjutnya saya menjelaskan pertemuan pertama tentang awal mula dan peran digital marketing. Yang pertama, bisnis di era digital. Dunia kerja sekarang udah banyak berubah. Hampir semua perusahaan pakai teknologi buat mempercepat proses dan memperluas jangkauan. Yang kedua, teknologi modern yang dominan. Ada AI, Big Data, Cloud, dan IoT jadi bagian penting buat bantu bisnis kenal lebih dekat sama pelanggannya. Yang ketiga, data itu penting banget. Di mana di era digital data bisa jadi penentu arah strategi. Dari data, bisnis tahu tren pelanggan sampai cara promosi paling efektif. Ekonomi berbasis pengetahuan, di mana sekarang nilai ekonomi nggak cuma dari sumber daya alam, tapi dari ide, kreativitas, dan kemampuan mengelola informasi. Selanjutnya itu fungsi digital marketing. Bukan cuma buat jualan, tapi juga buat bangun kepercayaan, bikin brand makin dikenal, dan juga hubungan sama pelanggan. Yang terakhir, contoh penerapan, ada media sosial, website, sama e-commerce jadi sarana utama buat promosi dan komunikasi di dunia digital. Selanjutnya ada pertemuan kedua tentang dunia digital, IoT, dan Big Data. Yang pertama, hidup di era serba online. Sekarang hampir semua aktivitas manusia nyentuh internet, dari komunikasi, belanja, sampai kerja. Yang kedua, IoT atau Internet of Things, di mana perangkat kayak smartwatch, mobil, dan alat rumah tangga sekarang bisa saling terhubung lewat internet. Yang ketiga, ada Big Data, di mana semua aktivitas online ngumpulin data yang jumlahnya luar biasa banyak dan bisa dipakai buat analisis bisnis. Yang keempat, gunanya data buat bisnis. Dari data perusahaan bisa tahu kebiasaan pelanggan dan ngatur strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Yang kelima, dampak ke dunia usaha. Teknologi digital bikin cara jualan berubah total, dari toko fisik ke toko platform online kayak e-commerce. Selanjutnya, pertemuan yang ketiga tentang media sosial dalam digital marketing. Yang pertama, media sosial atau sebagai senjata utama, di mana jadi tempat paling efektif buat bisnis berinteraksi langsung sama audiens. Yang kedua, platform populer, contohnya seperti TikTok, Instagram, dan YouTube jadi sarana utama bangun bisnis dan promosi produk. Yang ketiga, dua jenis strategi. Ada konten organik buat bangun engagement alami, dan iklan berbayar buat jangkauan lebih luas. Yang keempat, kelebihan media sosial, biayanya relatif murah, tapi bisa dapat hasil yang besar dan bisa diukur lewat data insight. Yang kelima, cara yang efektif. Kerjasama dengan influencer, bikin giveaway, dan konten storytelling yang relatable. Selanjutnya ada di pertemuan 4 tentang e-commerce dan perubahan gaya belanja. E-commerce itu apa sih? Jadi e-commerce itu sistem jual beli barang dan jasa yang dilakukan lewat internet atau secara online. Terus jenis transaksi online, ada B2B, ada B2C, C2C, dan C2B, tergantung siapa yang berinteraksi. Selanjutnya ada pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan Indonesia itu makin pesat karena makin banyak pengguna internet dan smartphone, mulai dari anak kecil sampai yang dewasa. Selanjutnya ada keuntungan e-commerce. Transaksi jadi lebih cepat, hemat waktu, dan bisa dilakukan dari mana saja atau fleksibel. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi, itu ada masalah keamanan data dan persaingan harga yang ketat di pasar digital. Selanjutnya pertemuan 5 ada tentang website sebagai wajah bisnis. Yang pertama itu ada website itu sangat penting, di mana jadi identitas utama bisnis di dunia digital dan tempat pelanggan nyari info resmi. Yang kedua, fungsi utama website.
Fungsi utama website itu menampilkan profil perusahaan, produk, layanan, dan kontak yang bisa diakses kapan saja. Yang ketiga ada jenis website. Ada yang statis, dinamis, dan interaktif tergantung kebutuhan bisnisnya. Yang keempat ada manfaat untuk bisnis. Website itu manfaat website untuk bisnis adalah bikin perusahaan berkelihatan lebih kredibel dan profesional. Yang kelima, hubungan dengan marketing. Website bantu optimasi SEO dan memperkuat kehadiran digital bisnis. Selanjutnya, pertemuan yang keenam tentang Search Engine Optimization atau SEO. Apa itu SEO? SEO itu adalah strategi biar website muncul di hasil pencarian Google tanpa layar iklan. Kemudian ada tujuan SEO itu apa? Tujuan SEO itu meningkatkan kunjungan alami ke website lewat konten yang relevan. Selanjutnya ada faktor penting. Pemilihan kata kunci, kualitas konten, kecepatan website, dan backlink. Selanjutnya keuntungan untuk UMKM. Bikin bisnis kecil tetap bisa bersaing dengan brand besar. Selanjutnya nilai jangka panjang, hasil SEO bisa bertahan lama kalau terus dioptimasi dengan baik. Selanjutnya pertemuan ketujuh tentang affiliate marketing dan studi kasus. Affiliate marketing itu apa? Affiliate marketing itu sistem kerja sama promosi, di mana orang lain bantu jualan produk dan dapat komisi. Yang kedua, keunggulan sistem ini. Keunggulan affiliate marketing adalah hemat biaya, mudah dijalankan, dan bisa memperluas jangkauan bisnis. Selanjutnya, studi kasus PT Toga Mobil Indonesia. PT Toga Mobil Indonesia mengalami penurunan penjualan karena belum adaptasi ke pemasaran digital. Selanjutnya, solusi yang dijalankan, analisis SWOT dan penerapan strategi promosi digital. Selanjutnya adalah hasilnya. Hasilnya itu adalah brand makin dikenal dan pelanggan mulai balik percaya sama perusahaan. Jadi kesimpulan dari materi pertama sampai ke 7 tadi adalah digital marketing jadi kunci utama bisnis modern. Setiap usaha perlu strategi digital supaya tetap relevan dan bisa bersaing. Teknologi dan data jadi dasar yang penting dalam mengambil keputusan. Bisnis yang mau terus berjalan atau beradaptasi dengan berinovasi bakal bertahan lebih lama. Semua strategi digital seperti media sosial, website, IoT, SEO, dan e-commerce harus berjalan seimbang agar hasilnya maksimal. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.